berbeda dengan second pick mereka. Red side mereka di 78%. Itu sebelum turun dari 80% something. Yap. Ini berarti kalau Sebelum turun dari 80%. Kalau pas dia kemarin sebelum kalah 80% Om. Yap. Berarti kekuatan buat tim Liquid ID pocket pick. Pocket Bisa pick. jadi ada 1-2 hidden pick yang disembunyikan dari mereka. Dan tentunya fleksibel seberapa banyak hero yang mereka mainkan itu menjadi sebuah peran yang sangat penting nampaknya Om. Sebenarnya Iya. mirip ya. Ini Betul. second pick juga jadi power gitu untuk Onyx. Tapi ternyata dengan adanya home team yang memilih first pick untuk tim Liquid ID yang bahkan win rate-nya nggak lebih gede dibanding red side-nya. Ada strategi rahasia apa nih yang kira-kira akan dibawa? Priority ke arah mana kah? Kalau kemarin sih kita ngeliat Fnatic Onyx mereka prayonya buat ke EXP-nya ya. Yap. Jadi bisa jadi EXP-nya yang bisa dimaksimalkan buat tim Liquid juga. Kayak mereka bisa coba buat adu head to head-nya berhadapan dengan EXP dari Fnatic Onyx ya. Ya, ada res. Ada res, betul. Yap. Oke. Oke, tapi ini yang sudah kita tunggu. Respect apa yang ditujukan oleh seorang Bapak Ye terhadap Seinda Lucas. Welcome to drafting phase. Team Liquid versus Fnatic Onyx. Right, blue side kali ini memang dihuni. Menutup ke arah Hayabusa, tapi ternyata harapan dari Fabian untuk mempertemukan antara Ling dan juga Fanny ini belum terwujud di game yang pertama karena Fanny-nya udah langsung di-ban. Tapi gak ada Faramis. Ini respect banget gak sih? Tapi cukup menarik juga sih. Faramis kan jarang ya masuk ke ban phase. Tapi ditutup nih buat Faramisnya. Jadi andai kata memang ada hero yang bisa dipakai buat Suns ya menurutku Valentina nih. Iya. Bisa jadi kekuatan tersendiri buat Fnatic Onyx. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini dari tim Fnatic Onyx, mereka sudah tidak mau ada Fanny dari sosok seorang Fabian. Mereka menutup Zuxin, lepas Hayabusa dan Link terbuka. Tapi kalau Linknya terbuka, tidak akan mereka ambil karena mereka akan coba mainkan dari mulai fleksibel kembali. Itu dia powernya. Dimana belum tahu di mana Hylos berada, EXP laner atau roamer. Yap. Tapi ya ini ada Valentina yang lepas edit juga masih ada sebenarnya. Ya Roger Ling. Roger, Ling, semuanya bisa dipakai. Juga Nolan bahkan masih power banget untuk Fabian. Jadi kalau kita bicara soal jungle ini nggak bakal habis buat stoknya. Mungkin yang lebih di-secure kayak kemarin nih, EXP. Ya. Yang jauh lebih penting mungkin buat sekarang. Set upper ya bisa kita katakan dari tadi memang trennya lebih ke setupnya dulu dan ini beserta Roger kali ini yang langsung diamankan kembali flexibility. Gantian. Ini bahkan dua-duanya yang fleksibel. Dibalas. Tapi kondisi kali ini kita melihat dari tim Liquid ID, mereka harus mengamankan jungler mereka dengan 2 pick terakhir ini. Karena kalau tidak, kemungkinan besar chance-nya hampir 80% tidak ada jungle untuk seorang Fabian. Oke. Tapi kalau Fabian ada satu jungle assassin yang lebih sering dipakai dan itu Joy. Joy. Itu kayaknya udah kayak senjata terakhir nggak sih? Betul, itu terakhir banget dan Nolan itu dia. Dan akhirnya mereka amankan Nolan dan juga ke arah sosok dari Harit. Ini Harit juga kalau bisa ditanya, banyak dari kemarin Harit yang gagal di pick awal. Tapi ini Harit yang memaksa untuk dari Fnatic Onyx membuat Rogernya sebagai jungler. Yap. Biar ini ya. Lunox, Haritnya Lunox. bakal diadu dengan Lunox nih. Biasanya. Kalau nggak di ban, Aha. tinggal pilih. Mereka akan coba adu terlebih dahulu. Mereka buat gimana caranya draft Fnatic Onyx ini disetir. Yang biasanya Fnatic Onyx yang nyetir draft musuhnya. Oke. Dan kemarin Kyrie dengan Rogernya juga tampil dengan sangat maksimal. Meskipun timnya mengalami kekalahan, tapi berhadapan dengan Hylos. Ini Roger cukup berbahaya. Kalau dengan salah timing, miss timing masuk ke sana, dia pasti bakal tertahan juga. Dan Lunox akhirnya diambil untuk bisa adu dengan Harit. Ya, emang udah lumayan kelihatan sering ya di mana Harit akan dilawan dengan Lunox di area gold lane. Dan berarti harusnya untuk flexibility Roger ini juga udah tertutup. Yap. Atau bisa aja kalau mau ekstrim, Lunoxnya tiba-tiba di mid lane. Wow, itu Ekstrim ya. Aku suka si Lunox di mid lane karena itu tidak menutup kemungkinan. Betul, Pertama bisa. kenapa? Pertama kalau Hylos just in case akan ada di arah roamer, dia juga bisa akan mengatasinya. Dan nggak harus ada di arah gold lane supaya mid lane-nya tetap bisa rotasi. Suns bisa ngedeliver damage dan kondisinya dari tim Fnatic Onyx cuma satu sih power yang akan sedikit berkurang, area of effect-nya. Area of effect-nya akan sedikit terkurang Ya, kalau mungkin- dia paksa Lunox di area mid. ya mereka bisa coba buat mainin Edit Roamer, Teris lah, Oke. Atau ada bahkan juga. biasanya combo dengan Lunox Kaja. Kaja ya betul. Single target ya. Yap, oke. Dan Tigreal yang memang ditutup ya nih untuk hero-nya Widi. Dan sekarang tim Liquid ID, mereka akan mempersempit kemana? Ke mid lane-nya kah?
hero untuk Sans. Menarik nih, karena mid lane memang masih belum ada yang di Prayo ya. Buat diambil. Gatot Kaca. Respect banget, mereka tidak mau ada area of effect dari Betul. backline. Mereka tidak mau kalau misalnya Res ini tiba-tiba ngeganggu karena kondisinya bisa dari Kiboy yang mainin ke arah editnya. Kiboy di garis depan. Dan nanti memang Res digunakan untuk sebagai tumbal seperti zaman kemarin. Dan if close combat yang dimiliki dari Fnatic Onyx nggak mau dikurung sama Real World Manipulation. Mereka lebih memilih respect terhadap if mereka lepaskan Farsianya, karena Farsia sekalipun di pick itu masih bisa diatasi. Masih ada efek sana juga pegangan buat Yeskiel. Jadi banyak lah. Dan bahkan Valentina pun ini masih ada loh. Yap. Masih tersedia available kalau memang mau diambil. Ingat efek fear-nya bisa menghalang Hylos dan juga Nolan. Buat bisa instant masuk ke tengah. Galau ya. Galau dia. Iya, itu dia. Tapi ya, ngelihat lagi kali ini last band menuju ke arah Luwui. Mereka nggak mau dengan adanya, ya bisa dibilang hero-hero yang close range combat juga sebenarnya untuk tim Liquid ID ya. Ya tapi ini mereka lebih nggak mau map control dari Favian ini kepegang sih. Mereka nggak mau map control dari Favian untuk nge-flanking powernya itu ditutup. Mereka nggak mau kalau Fnatic Onyx ini tahu di mana keberadaan dari Favian. Dan bahkan pick terhadap Kaja. Ini untuk memastikan Iron Siki nggak ada gunanya Purify yang dia miliki. Dan Favian sudah dipastikan kalau udah mulai manuver bisa dimakan. Tiap dipegang ya, Defend Judgment. Single target lock juga, tinggal ya bersama dengan Lunox, ini kajian dengan Lunox. Kok gue bisa mencium sedikit bau-bau Lunox mid lane ya? Makanya Sedikit aja tapi ini masih. bisa jalan bareng kan, makanya ini dia karakteristik bagaimana mereka juga sering banget ada win rate di red side. Betul. Dengan ya, Flexnya. dan bahkan gak ada kemungkinan itu dia Lunox yang bergerak ke arah mid lane. Betul sekali, ini kayak mencium bau-bau busuk Karena dia gak bakal bisa mudah di pick off sama Nolan. Betul, dan tambah lagi satu hal, di mana kondisinya saat ini link terbuka, itu masih bisa head to head dan mid to the late game-nya Kairi akan pegang itu. Oke. Tapi Arlot terlebih dahulu beserta dengan ada efek sana. Lagi, oke. Memang sering sih kita lihat memang Yes dengan efek sana. Main belakang ini bagus banget, jarang bisa pick off dan bahkan damage dia kan kayak dia kayak pemain bayangannya yang nggak kelihatan tapi selalu bisa mensupport teman-teman yang lain dengan soft skill-nya dia. Yep, alright. Dan ini dia jawaban, the moment of truth dari Fnatic Onyx. Satu pick terakhir yang akan mereka buka. Battle of Assassin, please. Tiba-tiba muncul lagi itu dia Link. Mainkan flexing, mainkan fleksibelnya, mainkan di mana Fnatic Onyx membuat tim Liquid juga kebingungan dalam draft. Tapi ternyata pick menuju ke arah Valentina. Yep. Oke, tidak jadi. Tampaknya mereka harus coba ubah kembali kondisinya. Walaupun nggak pure assassin, tapi ini fighter assassin tetap ada di tangannya. Alright, dan ini dia untuk lihat bagaimana Lunox yang akan berhadapan dengan adanya Harit. Harit ya. Tapi ya Battle of Assassin masih belum terlihat karena dengan adanya Roger kali ini di tangan Kairi. Ya, ini lebih ke daily battles ya. Yep. Kayak di landingnya ada Harit dengan Lunox. Valentina bahkan menariknya adalah gak diambil sama sekali loh bahkan. Menjadi pilihan terakhir. Iya, itu pemain ke-10 yang di draft. agak cukup unik ketika Valentina masih menjadi sebuah hero yang cukup power untuk beberapa belakangan ini. Benar, dan bahkan kan dengan Arcane Shot-nya dia bisa double jump. Dia bisa lompat juga buat ngindarin damage fracture. Semisal. Benar sekali. Tapi indikatornya di mana tim Liquid menang dari seluruh indeksnya menjadi pembuktian. Mampukah Rookie of the Week Favian membuktikan keganasannya di depan sang Raja Langit Kairi. Sewepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke. Dan wah ini permainan agresif udah langsung kelihatan, bahkan Aran dia ninggalin lane-nya. Dia bakal coba untuk bantu poke di arah tengah nih Om. Ya, dan bahkan Aaron Shinki masih tetap dengan Purify juga sih. Ini untuk bisa menghindari mungkin bantingan onward yang bisa diberikan dari Edit. Oke, dan laning phase. Agak pasif memang kalau melihat Lunox dan Harit kalau ketemu dengan lane mereka masing-masing. Tapi untuk di awal seperti Fnatic Onyx mereka lebih punya potensi untuk bisa melakukan pick off di early. Karena mereka punya Edit Kaja juga. Dan bahkan dengan burst damage. Shadow Strike dari Sans. Lihat, saking agresif yang mereka miliki. Mereka bahkan dengan ada 4 rotasi di depan sana. Raze membuka vision untuk seorang Kairi.
Dan bahkan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka langsung dengan clear dengan sangat cepat. Tapi ternyata Aran kali ini memberikan informasi kalau Kairi udah setengah darah. Informasi yang dapatkan cukup mahal. Meanwhile dari bottom lane, Red bisa dikeluarkan. Menuju ke arah cewek, kan harus rilis first blood. Di tangan dari seorang Fabian tanpa adanya pertukaran sama sekali. Dan rotasi mirroring yang dilakukan Fabian berhasil menimbulkan 1 poin first blood. Itu mahal sih, yang tumbang soalnya cewek. Dan bahkan yang dapetin 1 poin kill tersebut adalah Fabian. Karena dengan, ini 7 kali pick, 5 win, 2 lose loh untuk solannya Fabian Om. Betul sekali, dengan adanya damage di depan sana, Widhi akan coba dimakan oleh seorang Kairi. Lakukan bounce yang on point, membuat YSKL harus mundur ke belakang dengan flicker yang dimiliki. Bahkan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka gagal untuk memberikan sedikit plating dari mid lane. Tapi bagian topnya juga bisa dicicil ternyata untuk Rashnya. Duel 1v1. Dan ya, kita tahu bagaimana untuk rotate sendiri ya. Jalur rotasi ketika berhadapan dengan Lunox. Lunox sebelum level 4, dia sangat rentan, sangat mudah untuk bisa di-pick off. Bahkan di arah top lane, Aran out of nowhere di-pick off oleh seorang Reigns. Dengan adanya kondisi Suns melakukan coba cover menuju ke arah top lane. Informasinya ini akan menjadi turtle untuk dari Fnatic Onyx kalau mereka sigap. Kayaknya nggak dilepas gak sih ngeliat dari keadaannya lagi kurang cukup baik. Apalagi ngeliat Widhi masih belum punya power ultimate-nya juga, level under. Jadi dibiarin aja nih. Ya, coba ngintip ya tadi buat Widhi-nya. Dan turtle yang pertama akan jatuh ke tangan dari Fnatic Onyx. Dan ini adalah Fnatic Onyx yang memang cukup agresif. Dimana di early-nya tadi, Sancha sudah mulai memperlihatkan bagaimana kalau dia bisa pegang mage yang memang bisa ngepok dan punya dash. Ini akan cukup mengerikan. Oke. Fnatic Onyx kali ini seperti biasa masih ada di tangan dari Sarkoni. Meanwhile Widhi dengan tidak adanya Glorious Pathway mereka harus lepaskan. Dan sisa Mirko dan Ranger Mas, Owl dan juga sosok dari Eterna yang menuju ke arah Team Liquid. Memasang menuju ke arah Widhi, revitalizes hard point, mengcover ke arah fake line. Mereka mencoba untuk menutup jalannya dari seorang Widhi, tapi nampaknya like Paul terlalu sakit. Dan akhirnya menjadi sebuah point kill, membuat Fnatic Onyx kali ini mendapatkan keuntungan kembali. Yap, keuntungan didapatkan juga tapi terlihat Aran. Ini memang nggak join fight, dia coba untuk cicil sedikit platingan di arah top lane. Walaupun itu harusnya nggak nutup kerugian yang dialami sama tim Liquid ID Om. Iya, sama juga seorang Keyboy, pertukaran yang coba mereka andalkan. Tapi ternyata Keyboy masih terlalu sulit untuk di-pick off. Ya, mungkin satu lampu kuning buat tim Liquid ID ya. Ini bagaimana Widhi sudah bisa di-pick off 2 kali di early game. Berarti secara defensive item ini masih belum cukup untuk bisa menahan. Dan ini bisa jadi pertanda untuk Fnatic Onyx mereka bisa main lebih agresif juga buat early game. Yap, jangan sampai termakan terus-terusan karena itu bakal jadi tabungan untuk Fnatic Onyx. Mereka juga harus memanfaatkan hal ini. Mereka nggak mengendorkan dari segi agresivitasnya juga. Terlihat dari Kairi ini udah cukup snowball Om. Iya, dan Roger Snowball jungler ya, seperti biasa juga. Tapi di bagian bawah ini cukup licin sebenarnya buat si Aaron Shiki ya. Kalau memang ada Keyboy dapat Chatman, Red Flicker langsung mengamankan Aaron Shiki. Dengan adanya 1 point kill, gagal didapatkan. Aaron Shiki still survive in the bottom lead. Masih selamat dari kick in dilakukan Fnatic Onyx. Malah mereka akan mendapatkan kerugian. Karena source skill yang terlalu banyak mereka keluarkan dari bottom lane. Dan turtle yang kedua bisa di tangan dari Fabian. Oh, belum ada follow up yang bisa langsung instan menumbangkan ke Aaron Shiki, apalagi zaman Force. Langsung digelar dan kabur dan selamat bahkan. ya ada extra shield tadi ya. Tadi order Billions gak sih? Kayaknya aku nggak lihat terkening sih, harusnya order kening tumbang. Nampaknya di sisi sebaliknya Keyboy dengan tidak ada flicker yang dimilikinya berhasil dimakan. Dan Fabian bersama dengan kawan-kawan standby position race membuka badan. Bahkan Widhi di sana mencoba untuk memberikan Glorious Pathway, zoning out juga seorang Kairi. Dan Aran fokus menuju ke arah seorang Kairi menutup jalan di pertandingan ini dan membuat seorang Res tumbang bersama dengan Kairi menjadi korban kedua. 1 point kill dan membuat tim Fnatic kehilangan power of retribution. Yes, dan cewek hadir dari arah belakang. Aran bakal coba untuk dikejar dengan adanya Keyboy dan mencoba untuk reset aja terhadap turtle-nya, tapi masih coba untuk lagi-lagi memberikan dealing damage, tapi belum cukup. Damage yang disumbangkan dan bahkan membiarkan lane bawahnya ini kosong dan membuat Aaron Shiki dapetin outer turret Om. Aaron Shiki, the spicy Aaron Shiki berhasil memenangkan leading di atas Calvin Winata. Wow, lebih agresif ya tadi. Dan tim Liquid ID mereka respon yang sangat menarik adalah mereka rela untuk melepaskan turtle-nya dulu. Dan mereka menang tadi untuk duelnya dan turtle-nya masih ada sekarang, masih bisa dikontes memang. Tapi Fnatic Onyx keunggulan gold mereka sudah mulai bisa disalip oleh tim Liquid ID. Oke, sementara Fabian bergerak ke arah atas untuk bisa coba untuk targeting ke arah Res, tapi memang masih belum cukup damage untuk bisa menumbangkan ke arah Resnya dan turtle. Lagi-lagi ini akan menjadi zona merah untuk peperangan.
Karena lumayan berbahaya, dari tadi di reset karena fokusnya ke arah team fight Om. Ya, dan juga target buat Aran dari tadi ya, final slash-nya. Masuk ke depan, Greedy, keluar sepatu, Rest mencoba melakukan zoning out terhadap seorang Aran, tapi retribution from Kyrie berhasil mendapatkan Iron kali dengan dilakukan bounce tidak bisa dihentikan. Dan rekening bahkan dikeluarkan oleh seorang Calvin Winata untuk memastikan seorang Aran harus tumbang di depan sana. Dan sekarang kembali keuntungan direnggut oleh Fnatic Onyx dengan setup yang begitu baik dan Rest. Rest membuka vision menuju ke arah seorang Yehaskiel. Sans following up yang dilakukan menuju ke seorang Widdy untuk melakukan zoning out supaya Kyrie mendapatkan satu buah turret dari top lane. Ya, 1v1 situation juga tadi terjadi di arah middle untuk bisa mempertemukan antara Fabian dan juga cewek tadi. Brilliant top order, tapi Oke, Fabian ter-shutdown. Dengan adanya Calvin Winata dengan Keyboy, rotasi yang mereka lakukan memang melepaskan bottom lane, tapi ternyata pertukaran menuju ke arah shutdown seorang jungle dengan 4 point kill cukup untuk membuat cewek bounce back. mahal ya ini karena shutdown juga Om Betul. yang didapetin. Oh, Sonic Ground? Purple buff, Om? Oke, purple buff memang ada. Kayaknya enggak deh kalau mau purple buff-nya terlalu jauh buat Kyrie-nya. Mereka kalau mau all in, mereka wajib untuk menunggu Divine Judgment agar lebih safe dan lebih pasti untuk bisa dapetin objektif juga. Bottom lane-nya, jadi kebuka banget buat bottom lane. Oke, tadi ada kopian yang ternyata masih belum diinginkan ya. Langsung dibuka aja sampai cooldown dari segi IMU-nya juga. Sementara Fabian, ini dia masih catch up loh dari segi Oh, levelnya. Keyboy! Oh. Still purple! Dan Fabian gagal untuk mendapatkan purple-nya. Dan kali ini Nolan. Tidak ada purple buff, dia akan sangat lumpuh. Nggak ada permainan mobilitas yang tinggi seperti sebelumnya. Dan ini kesempatan Fnatic Onyx untuk bisa meredam seluruh jungle yang dimiliki dari Fabian. Ini kesempatan mereka untuk bisa membuat Fnatic Onyx akan lebih unggul jauh setelah 2000 gold yang sudah mereka miliki saat ini. Dan karena tadi dari segi levelnya juga imbang ya untuk Fabian yang bisa ngejar, tapi ya ini bakal dihambat lagi. Sementara dari item juga masih belum cukup nih untuk Fabian bisa langsung nge-burst down siapapun yang kena inisiasi nantinya dari Aran. Ya, dan bahkan Keyboy ya, first item langsung ke fleeting time second ya. Setelah adanya Dreadnought Armor juga. Dan cewek punya Holy Crystal, ini item yang sudah sangat cukup sekali untuk cewek bisa join team fight langsung. Oke, Rest bakal coba terbalikan kembali keadaannya dengan Prima Ward melakukan deal damage. Eksekutor datang, sang Raja Langit, Sky King Kyrie dengan final slash yang dikeluarkan. Free dari belakang, Fabian menjadi target utama. Walaupun berhasil mendapatkan satu seorang Rest, tapi di sana seorang Kyrie free hit. Harus sedikit take down, tidak ada bisa menyelamatkan bersama dengan seorang Aran. Membuatnya Fnatic berhasil menenggelamkan 3 punggawa sang tim Liquid. Terjebak dengan adanya sisi power yang begitu besar dari Fnatic Onyx. Berhasil untuk bisa membuat akhirnya Iron Shiki pun hilang. Dengan bahkan zaman Force yang telah dibuka tadi. Ya, itu tim fight yang cukup kumpul juga ya. Tapi meskipun begitu, konsentrasi dari tim Liquid tadi juga terpecah karena Rest yang dikejar tadi Oke. dengan si Fabian. Terus juga tadi Fabiannya nggak ikut bantu fight lagi ya. Betul. Dia coba untuk cari HP dulu ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Tapi ya ini membuat dari Fnatic Onyx mereka cukup unggul dengan 3000 gold yang dipegang juga. Tapi ya perlahan ini dia rerumputan yang memang biasanya dihuni. Kita tahu bagaimana Fabian ini punya winning condition dengan flanking powernya Om. Ya, dan itu yang sering kita lihat. Fabian membuat momen satu pick off dan tiba-tiba mereka bisa dapat buat lordnya. Dan Oke. harus ditahan sekarang. Fnatic Onyx. Tapi mereka mencoba untuk melakukan takedown Sans di belakang sana. Aston Nakar tua. Di sana Monster menuju ke arah tim masing-masing. Mencoba untuk melakukan zoning out sedikit. Sans, sebenarnya mereka tidak bisa membuat Sans tumbang. Karena Flicker juga tadi kan masih tidak available. Tapi sayangnya, berapa sekarang tim Fnatic. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit team fight. Dengan adanya seorang Zaman Force dan keluarga dari seorang Iron Shiki. Karena terlalu lama. Maka jatuh menuju ke seorang cewek. 2 gold lane yang sudah tidak ada. Take over menuju ke arah seorang Lord. Dipegang oleh seorang Kyrie. Mampukah Fabian dan kawan-kawan bisa mempertahankan Lordnya? Fabian gagal untuk dive dan race. Menangkap Fabian. Lord di tangan Fnatic tanpa ada kontes. Dan itu dia satu buah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Fnatic Onyx. Targeting dan juga membuat dari Fabian tidak bisa masuk dan Rest kali ini menunjukkan kelasnya. Iya, terkena onward tadi ya yang tidak sanggup untuk bergerak sama sekali. Hei, ini kayak kenal nih. KB Hey. kerja malah streaming. Ini streamer dia mencuek nih. cuek. Iya, ini dia lagi analisa karena dia biasanya ngomongnya setelah team fight terjadi atau enggak setelah matchnya. Dan selamat datang Profesor KB yang terhormat di MPL ID X-Streamer. Oh pakai bajunya MPL Mena. Apa nih? Sombong. Sombong. KB
punya 3, Bude punya 3. Tuh, waduh, Mirko punya 4 kalau nggak salah tuh. Banyak ya. Nah, kunjungi juga channel official dari streamer MPL ID ya. Itu ada Profesor KB yang lagi nobar juga, lagi watch party. Oh gitu ya, sombong piala masing-masing kemarin medali M1. Ya Allah. Waduh, jadi pengen jadi streamer tiba-tiba saya nih. Oke, kita akan balik lagi menuju ke Lane of Daniel. Oke. Dan melihat juga dengan adanya Lord yang akan di slow push oleh Fnatic Onyx. Ini membuat keunggulan yang dipegang sama Fnatic Onyx ini sulit untuk bisa ditahan sama tim Liquid ID, Om. Iya, kalau kita bicara soal front to back yang bakal dilakukan juga dengan Fnatic Onyx, mereka udah punya power yang lebih ya, apalagi Keyboy punya fleeting time tadi. Sekali tarik yang kebegang ini bisa dipastikan tumbang juga. Oke, initiate mereka ada 2 power, tapi sayangnya berpasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka melihat apakah tim Liquid akan mengeluarkan soft skill utama mereka ketika melakukan defense. Tapi karena tim Liquid ini benar-benar santai, tenang, dia nggak panik dengan kondisi 6.000 gold difference, membuat tim Fnatic nggak berani untuk initiate juga. Karena masih ada Eternal Guard ketika initiate itu terjadi. Eternal Guard itu adalah satu-satunya yang bisa menetralisir. Yap, tapi ya balik lagi kita ngelihat dari mana Widi-nya juga ini. Cukup sulit ya untuk berada di jadi frontliner karena berkali-kali dimakan. Ya selalu bisa dimakan di 05 nih. Jadi pembuktiannya juga. Tapi tarikan dari Keyboy sini yang bahaya ya. Karena targetnya dia jelas ada di Favian dan juga Iron Shiki. 2 hero yang memang notable. Ini tuh tipis banget. Cukup cepat buat bisa langsung di-burst. Lunox dengan Roger lah kan, Bons? Betul. Fleeting time lagi. Iya, ditambah lagi sekarang Iron Shiki itu target utama, Om. Dia nggak peduli mau Iron Shiki zaman Force udah buka atau belum, tarik, matikan Iron Shiki-nya. Berkali-kali. Dia buka tadi, langsung ditarik. Langsung ditarik. Pokoknya selama Iron Shiki ada batang hidungnya aja muncul atau enggak ujung kumisnya itu pasti dihajar sama Keyboy. Ujung kumis. Emang Iron Shiki kumisan? Enggak tahu sih. Enggak kan? Enggak ya. Coba cek nanti. Tapi Iron Shiki juga udah selesai dengan Holy Crystal yang harusnya ngebuat dari segi pemberian damage-nya akan lebih terasa lagi untuk kali ini, Om. Oke. Tapi dari goldnya memang semuanya lagi unggul banget ya buat Fnatic Onyx, bahkan ini ada di atas 4 digit tuh kan pemain-pemainnya yang megang semuanya. 2 Thunderbelt bahkan ada di edit, 1 ada di Roger yang kedua. Jadi Roger dengan Thunderbelt ini mainnya lebih pasif. Kita nggak melihat adanya Windtalker untuk first item, tapi War Axe untuk first item tadi buat Kairi. Dan Blade of Despair. BOD Endless paketan ya buat assassin atau fighter jungler ini. Yang sering kita lihat yang bakal bisa memberikan damage besar, plus ada true damage juga. Dan PR dari tim Liquid adalah mencari keberadaan dari Keyboy. Betul, setuju banget. Dan ditambah lagi bukan hanya itu, tapi gimana caranya Iron Shiki nggak keluar dulu selama Keyboy belum menarik dengan defense judgment-nya. Biarkan Keyboy itu kebingungan untuk narik siapa di depan sana. Karena jangan sampai Iron Shiki baru nunjukin buntutnya langsung ditarik. Waduh, gas giginya. Dipok aja tuh, dipok. Oh, diambil bahkan buat Glorious Pathway bisa dipakai untuk memberikan efek slow. Oke, Glorious Pathway ada 2, tapi kali ini lihat Raze dengan Winter Crown, Immortality sudah pecah di arah belakang Zaman Force, berhasil mendapat 1 point kill, tapi Widi juga menjadi pertukaran membuat terpaksa dari Fnatic. Mereka dengan sabar, dan Keyboy tidak ada satupun soft skill trigger yang dia keluarkan. Dia tahan, dia tahu dia tidak boleh terburu-buru karena target utamanya dia cuma ada 1, Iron Shiki. Iya, dan bahkan dengan tumbangnya Widi ini badan depan buat tim Liquid agak kurang jauh nih. Oh, ketangkap. Oke, langsung dipecah. Ternyata Aran yang terperangkap di depan sana ketika Yeskill Secret to Mouth. Ketika tidak ada badan, membuat Iron Shiki juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena ingat, Calvin Winata punya Darkening. Yap. Wah, ini sabar lagi sih. Kayaknya bakal di-reset dulu untuk Lord-nya sambil menunggu pemain-pemain semuanya respawn. Dan masih ditarik ulur di area Lord. Sementara ini lane atas masih jadi PR nih buat tim Liquid ID. Oke, mereka mencoba untuk fokus dengan Darkening yang sudah dikeluarkan. Fokus menuju ke arah Lord. Di belakang sana Favian mencoba untuk terperangkap ke Power of Retribution. Dan ternyata Favian! The takeover from Favian out of nowhere. Tapi mereka memaksa divide. Iron Shiki nggak bisa terlalu lama di depan sana. Shutdown pun terjadi. Order Brilliant menghentikan pergerakan dari seorang Iron Shiki. Nampaknya Sans masih mau lebih. Winnie menjadi pilihan utama. Dan kehilangan Winnie menjadi netralisir untuk tim Fnatic Onyx. Kairi, the Sky King, nampaknya harus udah mulai memikirkan betapa kuatnya retribution dari seorang Favian. Dan itu dia, stealing terhadap Lord yang membuat dari tim Liquid ID punya nafas lebih panjang lagi untuk bisa memberikan serangan demi serangan untuk Fnatic Onyx. Jawaban untuk statistik Favian juga tadi. Nomor 1 untuk Lord Reed. Dan memang dia di zoning itu zoningnya udah bagus banget, jauh banget. Tapi masih berani ternyata untuk masuk dengan Goats plus Retribution. Dan memenangkan duel di sana. Wah. Jadi reset point di mana Fnatic Onyx jelas mereka yang
bakal lebih tertekan ya, karena ini adalah Enhanced Lord. Betul. Dan bahkan tadi lihat dengan seluruh kondisi penuh yang dipegang dari Fnatic Onyx, zoning out yang maksimal. Favian dia nggak peduli, dia masuk ke dalam dan dia pastikan untuk mendapatkan retributionnya itu tidak sia-sia. Oke. Dan Lordnya masih coba untuk di-defense perlahan dulu oleh pemain-pemain dari Fnatic Onyx. Sementara ini outer turret sudah mulai bisa dihancurkan oleh tim Liquid ID. Iya, betul, satu pencurian Lord yang ya sangat-sangat mahal sekali. Karena selain dari ngebaying time juga jelas ini yang tadinya agak terpressure buat tim Liquidnya, mereka bisa keluar lah, mereka bisa ngejar lagi buat ketertinggalan item dan juga level mereka. Oke. Dan ini jadi nafas panjang lagi sih untuk tim Liquid ID. Mereka bakal mempersempit dari segi gapnya juga. Dan kembali ini udah menginjak ke menit 16. Ini power late game yang akan kita lihat bagaimana Iron Shiki akhirnya bisa delivering damage, Om. Wah, ini lumayan loh, bayar utang 3.000 tadi. Mhm. Itu lumayan sekali. Dan sekarang dari Fnatic Onyx, mereka malah yang kehilangan dari manajemen laning, Om. Iya. Kayak mereka lagi hilang pegangan dulu, mereka harus reset semuanya. Dan ini masih ada di bagian topnya. Res harus hati-hati banget. Ya ini karena udah mulai bisa dimakan ya. Sekalinya ngelihat dari rest ya tadi miss, itu langsung ada punishment besar-besaran yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Iya, karena Resnya udah bener-bener ke depan, tapi ternyata ada Winter Crown ya tadi ya. Yang dipakai dengan Yehes juga. Ya, ini kalau ngomongin karakter di Aramid ini sebenarnya kayak sebuah trapping yang dilakukan dari kedua belah tim. Ini siapapun yang akan muncul dan itu dia trapping yang bisa dilakukan oleh Sada Praise adalah supaya Favian munculin batang hidungnya. Tapi ketika fracture dia tahu bisa mundur lagi dengan kondisi harus dapetin purple. Dan udah mulai cukup ya damage dari Favian untuk bisa gimana caranya juga nge-burst ke arah restnya pula. Cepet banget kan Wah, kalau bicara respect soal dia. burst damage-nya. Lihat respect ya, Ya, pakai Rose Widi. Gold Meteor ya. Widi juga ada Winter loh. Harus hati-hati sekarang, kayak meskipun ditangkap nanti dengan Divine Judgment. Kalau nggak langsung di first down, ada Winter akan regen lagi. Dia bisa delaying waktu ya. Betul, apalagi kan sambil pencet Revitalize kan. Yap, itu dia. Apalagi bisa makan damage, bisa makan skill juga. Dan ya kita akan lihat bagaimana eksekusi menuju ke arah Lord yang sesaat lagi akan evolve. Ya ini rumput yang diambil dari tim Fnatic itu rumput mahal. Pertama kondisinya Keyboy belum bisa buka vision. Keyboy rumput yang sudah dia pegang udah diambil sama seorang Widi. Tandanya Keyboy cuma punya beberapa rumput di sini. Dan kondisi Keyboy belum terlihat, harusnya masih ada awareness yang tinggi dari tim Liquid. Ya, ini bisa jadi usaha untuk menjepit sebenarnya. Kayak dari dua sisi bisa posisi sandwich sebenarnya untuk tim Liquid tadi dan ini dia. Konsil? Tapi lihat konsil terjadi, Keyboy ditutup oleh serangan, dia pecah memberikan serangan, cewek menjadi target utama Lega Pulse. Karena belakang dari Favian, berhasil mendapatkan poin kill atas seorang Rez. Dengan pertukaran kali ini, Iron Shiki di garis depan dengan tidak ada defense judgment, dia terlalu berani. Karena belum ada bisa menentukan dirinya harus tumbang. Karena kalau Devin Winata, terkeningnya pun sudah tidak ada. Pertukaran Aran dengan Rez sama-sama EXP lane dan pertukaran dari tadi selalu adil. Oke. Dan kayaknya sekarang dengan adanya Lord. Yehes. Oh ya, Yes, Kiel! Tersolo pick up oleh Sans. Kali ini gila Sans yang sudah ternormalisasi mencoba untuk bangkit menjadi sosok yang outstanding kembali. Tapi nampaknya Iron Shiki, bukti belakang dia pecahkan. Berhasil mendapatkan satu point kill. Mereka melupakan adanya fleeting time. Tapi jangan lupakan, Favian fokus ke arah sosok seorang Sans. Mendapatkan satu point kill dengan immortality yang masih ada. Nampaknya tidak terlalu berarti. Keyboy, Kyrie, dan kawan-kawan berhasil melakukan satu buah pick off terhadap Lord tanpa ada kontes sama sekali. hampir ya. Damage dari Lord Evolve ini bisa membuat Kyrie ter-executed. Nyaris tadi. Nyaris, tapi itu dia. Kesabaran dan sekalinya muncul Iron Shiki. Itu langsung kena Divine Judgment, Om. Yes, karena mereka lupakan dengan ada fleeting time, Wawa. Ya, fleeting time. Ini item yang mahal buat Kaja, apalagi kalau memang udah berhasil didapatkan sebagai item pertama yang jadi tadi buat si Keyboy. Dan Winter Crown lagi untuk Sans ya, sudah ada jual beli item yang terjadi meskipun tadi tempat dipakai, kayaknya langsung dibeli juga untuk bisa menambahkan magic power dia. Dan Lord yang sudah berjalan di bagian jauh, di bagian bawah. Dan 3 lane push kalau memang akan coba untuk dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mungkin tarikan atau pick off lah yang akan membuat mereka bisa unggul. Kayak kalau mereka mau main nabrak langsung, ini ada Yeskiel. Ada yang bisa langsung ke clear lane juga dengan cepat. Oke. Tapi kalau clear lane dengan cepat saja, mereka jangan lupakan Eternal Guard harus untuk menjadi netralisir dan Sans di sana. Dia pegang Carfine Slash. Tandanya ini akan ada initiate yang Sans lakukan di arah bottom lane. Tim Liquid harus berhati-hati. Dan para pasukan dari Fnatic Onyx mereka telah berhasil mendapatkan PS turret di arah bottom lane. Mereka coba untuk menuju ke arah depan sana. Defense Judgment menuju ke arah seorang Iron Shiki masih terlalu jauh. Tapi lihat Defense Judgment menuju ke arah Winnie dan di belakang seorang Final Slash sangat point. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang Aran bersama dengan Kyrie. Pertukaran menuju ke seorang Kyrie harusnya bisa membalikkan kembali keadaan dari seorang Fnatic Onyx. Karena 2 berbanding 1. Efek Terrifying ini benar-benar ganggu banget dan bahkan
Favian, Great Dragon Spear. Langsung. Benar, untuk bisa mengejar juga kan? Yep. Tambahan dengan movement speed, cuman yang kita mention nih. Menarik ke Widhi yang memang sudah megang Winter Crown tadi. Banyak waktu yang dibeli dan bahkan yang rugi adalah Fnatic Onyx tadi. 2 harus tumbang carry dan juga res. Yep, itu dia. Akhirnya bisa dimakan kan dari segi pemberian damage-nya, ada waktu juga yang akhirnya ngebuat delivering damage dari tim Liquid ID ini terlihat optimal. Terutama dari Favian. Kita tadi langsung pecah ke arah Immortalnya, dia masih bisa mundur juga. Dan tim Liquid ID dengan Lord Evolve tersebut, mereka hanya kehilangan 1 buah base turret aja di arah bawah, Om. Ya itu nggak rugi-rugi banget sebenarnya sih. Apalagi hitungannya kan Evolve Sword ya. Yep. Berbahaya untuk Lordnya juga. Ada Wishing Lantern sekarang untuk Eren Shiki. Secara damage sebenarnya ini udah berimbang buat kedua tim. Tinggal siapa yang jauh lebih bersih juga. Dan inisiasi, ini kita harus melihat bagaimana tarikan dari Keyboy juga sih. Defense judgment-nya kalau memang on point atau menuju ke pemain yang bisa langsung di pick off. Ini akan menguntungkan untuk Fnatic Onyx. Cuman sayangnya tadi karena semakin gamenya berjalan, semakin masuk ke late game. Ini hero-hero juga jelasnya udah punya item. Tapi ya lihat nggak, ini betapa power dari Nolannya Favian terlihat di sini. Dari hero yang hanya kuat di early sampai Favian dipakai sampai di mid to the late game. Dan masih belum bisa ketangkep hanya dengan 3 kali tumbang saja. Dia masih bisa dapetin manuver, point kill. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, dia tahu celah mana yang bisa dimakan sama Favian. Yep. Nih kunci buat tim Liquid ya, kalau mereka mau menang itu cari startnya dulu. Karena startnya belum terpick off sama sekali. Point shutdown mahal yang pertama. Yang kedua jelas ini efek fear yang dari tadi selalu mengganggu juga. Yep. Apalagi ini kayaknya Favian juga susah untuk menghuni rerumputan yang lumayan jarang kita lihat ya. Karena dengan adanya Keyboy tersebut. Betul sekali, itu poin yang paling penting. Biasanya mungkin kalau kita suka melihat Favian melakukan flanking dengan rumput yang jauh. Yep. Karena mungkin nggak ada suppress di sana. Hanya crowd control masih bisa dia hindari gitu loh. Tapi sekarang kan suppress pasti, ditambah kombonya sama Lunox. Yep. Hilang sudah barang. Ya Tresnya ngecek, ada Widhi. Kelihatan, tadi jempolin tadi. Info ya. Info. Ini di rumput sini ya. Katanya kalau pro player bilang ini rumput tompel bilangnya. Rumput di situ. Tapi ya sekarang Lord akan coba untuk ditarik ulur lagi. Jangan lupakan ini adalah Lord Evolve 2.0. Akan semakin kuat karena udah menginjak ke menit 23 nih. Mereka makin menunjukkan kualitas dari tim Liquid dengan kondisi under aja. Mereka berani yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi di depan sana, Gross Petway menunjukkan seorang Calvin Winata. Shutdown pun terjadi, tidak ada yang bisa menumbangkan lagi. Tidak sempat panas lagi on point. Menunjukkan mid-lane. Mereka kehilangan seorang carry. Immortality tidak bisa mengatahankan seorang carry. Dan membuat termasuk karena Fnatic Onyx. Mereka hampir saja juga kehilangan saat. Dan para pasukan dari tim Liquid membalikkan keadaan dan shutdown. Iron Shiki berhasil melakukan pick off dan shutdown yang mahal. Meanwhile di depan sana, Favian membuy time. Res tidak ada jalan untuk pulang. Tapi di arah bottom lane, langsung ada Aran yang mencoba untuk melakukan clear dengan sangat cepat. 3 lane mereka dorong dan Res gak ada jalan untuk pulang. Lihat buying time yang diberikan. Res gak bisa melakukan defensif dan fokus ke arah base-nya. Menuju ke arah endgame kah? Ini bencana untuk Fnatic Onyx. Lihat, damage yang diberikan menuju ke arah base. Dan what the epic comeback against Team Liquid! What the epic comeback terjadi di depan mata. One moment Israel. Dan ini dia sang kuda yang berhasil menghindari tajamnya duri landang dengan begitu luar biasa. Satu momen kesabaran menjadi kunci yang pada akhirnya Jobdesk dijalankan masing-masing dengan begitu baik dan menjadi super duper epic comeback. Lagi-lagi kejadian sama di hari kemarin terulang juga untuk Fnatic Onyx. Mereka unggul di early game. Tapi dengan satu kesalahan atau mungkin dengan satu momen yang berhasil diciptakan tim Liquid. Wow. Membalikan situasi. Oke, pertanyaan saya, siapa yang bilang Liquid